Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita di mata kuliah Linguistik Historis Komparatif. Nah, kali ini kami dari kelompok 6 kelas A akan memaparkan materi mengenai metode pengelompokan. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6A terlebih dahulu. Yang pertama ada Alifayatul Azarifah dengan NIM K1219007. Yang kedua ada Eva Yunitasari dengan NIM K1219031. Dan yang ketiga ada Firman Fajar Wiguna dengan NIM K1219039. Dan yang keempat ada Nanda Arginur Faradila dengan NIM K1219055. Dan yang kelima ada Nurdin Mahindra dengan NIM K1219059. Dan yang terakhir ada Wijiasih dengan NIM K1219087. Linguistik historis komparatif adalah salah satu cabang dari ilmu linguistik yang membandingkan bahasa-bahasa yang serumpun serta mempelajari perkembangan bahasa dari satu masa ke masa yang lain dan mengamati bagaimana bahasa-bahasa mengalami perubahan serta mencari tahu sebab akibat dari perubahan tersebut. Untuk diketahui, pengelompokan bahasa merupakan salah satu tujuan dari linguistik historis. Munculnya teori batang pohon atau Stammbaum teori merupakan teori yang terkenal dalam pengelompokan tersebut di abad 19 yang kemudian disempurnakan oleh Smith di tahun 1872 dengan teorinya yakni teori gelombang. Stammbaum teori kemudian dikenal sebagai family tree atau silsilah. Mengikuti prinsip dari silsilah keturunan, Stammbaum teori atau silsilah secara umum memperlihatkan bagaimana hubungan dan tingkat perkembangan bahasa kerabat seperti halnya garis keturunan pada manusia. Namun, istilah silsilah atau pohon keturunan ini dapat memicu bahaya yang mana bahasa tidak bisa disamakan dengan organisme biologis. Dalam teori ini menghasilkan dua cabang yang memiliki kekurangan percabangan yang hanya dapat menurunkan dua cabang baru dari tiap cabang. Teori selanjutnya adalah teori gelombang atau Wellen teori. Teori ini pertama kali diajukan oleh Johannes Smith pada tahun 1872. Menurut Gerolf, teori gelombang adalah teori yang mengatakan bahwa bahasa-bahasa dipergunakan secara berantai dalam suatu wilayah tertentu dan dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu tempat tertentu. Perubahan-perubahan yang menyebar itu seperti gelombang dalam sebuah kolam yang diakibatkan oleh benda yang dijatuhkan ke dalamnya. Hasil dari gelombang-gelombang yang berurutan itu adalah jaringan-jaringan isoglos. Daerah-daerah yang berdekatan dengan pusat penyebaran akan lebih banyak menunjukkan persamaan-persamaan dengan pusat penyebarannya. Menurut Irham dan Arifuddin, teori gelombang adalah perkembangan atau penyebaran bahasa yang biasanya terjadi karena penuturnya menyebar atau berpindah tempat sebagai akibat adanya peperangan atau bencana alam. Kemudian karena tidak ada kontak lagi dengan tempat asalnya, maka sedikit demi sedikit bahasanya menjadi berubah. Perubahan itu dapat terjadi pada semua tataran, dari fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikon. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Teori gelombang lebih disukai daripada Stammbaum teori atau teori batang pohon, karena teori ini memperlihatkan fleksibilitas mengenai hubungan antara bahasa-bahasa serta menerima perubahan-perubahan yang mungkin mempengaruhi hubungan tadi. Namun, kedua teori tersebut memiliki kelemahan dalam menggambarkan bahasa sebagai perangkat yang tersusun dari unsur-unsur tunggal, dari bermacam-macam lapisan gejala-gejala. Stammbaum teori dan Wellen teori dapat digunakan sebagai landasan dari beberapa metode pengelompokan bahasa-bahasa kerabat atau genealogi, yaitu metode pemeriksaan sekilas, metode kosakata dasar atau basic vocabulary, inovasi dan leksikostatistik atau glotokronologi. Metode leksikostatistik akan dibahas pada bab tersendiri karena tidak hanya menyangkut prosedur pengelompokan, tetapi juga masalah perhitungan usia bahasa-bahasa kerabat itu sendiri. Nah, selanjutnya ada metode pemeriksaan.
Salah satu cara yang paling sederhana untuk menetapkan pengelompokan bahasa-bahasa adalah dengan menggunakan metode pemeriksaan sekilas atau inspection. Ketika mengadakan pengelompokan bahasa-bahasa dengan menggunakan metode ini, seorang pengamat hanya bertugas untuk mengadakan peninjauan sepintas bahasa yang menyangkut persamaan dan perbedaan antara bahasa-bahasa yang diperbandingkan. Contohnya dengan menggunakan data kelompok yang tertera pada video berikut. Pada kedua kelompok tersebut terdapat adanya hubungan pada bunyi atau korespondensi fonemis dan terlihat pula adanya kesamaan bentuk makna kata-kata. Dengan mempergunakan metode pemeriksaan atas data-data dari sejumlah bahasa Eropa tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua kelompok bahasa, yaitu bahasa Inggris, Jerman, Belanda, dan kelompok lain yang terdiri atas bahasa Prancis, Italia, Spanyol. Prosedur semacam inilah yang disebut dengan subgrouping atau pengelompokan. Metode pemeriksaan selintas meskipun kurang memuaskan namun dapat dipakai sebagai langkah pemula. Selanjutnya adalah metode kosakata dasar. Kosakata yang dipergunakan dalam metode kosakata dasar adalah kosakata yang dianggap menjadi syarat mati hidupnya sebuah bahasa. Kosakata ini, seperti juga nama metodenya, disebut kosakata dasar atau perbendaharaan kata dasar. Metode ini bertolak dari suatu asumsi bahwa perbendaharaan kata dalam suatu bahasa dapat dibedakan dalam dua kelompok yang besar, yaitu kosakata dasar dan kata-kata budaya. Kosakata dasar yaitu kata-kata mengenai anggota tubuh, kata-kata ganti, kata-kata yang menyatakan perasaan, kata-kata yang bertalian dengan cuaca dan alam, kata-kata bilangan, dan kata-kata yang berhubungan dengan perlengkapan rumah tangga yang dianggap ada sejak permulaan. Kemudian kata-kata budaya, kata-kata yang dipinjamkan kepada atau dan dari kebudayaan lain. Misalnya kata meja, kursi, baju, dan lampu. Kata-kata ini mudah mengalami difusi, sebab itu gampang pula mengalami perubahan. Jika ada dua bahasa atau lebih yang memperbaharui kata dasarnya atau sistem fonem protonnya meninggalkan unsur-unsur lama, maka bahasa-bahasa yang telah mengalami perubahan itu dianggap membentuk golongan baru. Sampai suatu hari, bila ada pembaharuan lain yang memungkinkan munculnya cabang baru. Bahasa Balto-Slavik misalnya, sangat erat hubungannya sehingga hanya dapat dianggap sebagai dialek. Aturan tata bahasanya juga sama, ratusan kosakata dasar dibagikan dengan bentuk yang sama. Dalam hal ini, tidak dapat dikatakan bahwa kesamaan itu terjadi secara kebetulan dan kesamaan morfologis tidak mungkin untuk membuat pengelompokan bahasa yang memuaskan. Oleh karena itu, sebagai dasar pengelompokan perlu dicari aspek lain yang yaitu inovasi. Inovasi yang digunakan dalam pengelompokan bahasa-bahasa tersebut adalah inovasi fonologis pada struktur gramatikal bahasa-bahasa tersebut. Misalnya ada kelompok yang memiliki E akhir, sedangkan dalam kelompok lain menjadi I, atau menggunakan gradasi konsonan. Masalah pengelompokan bahasa Nusantara. Dengan mengemukakan beberapa metode pengelompokan sebagai yang telah diuraikan sebelumnya, sekarang timbul pertanyaan, metode mana yang kiranya dapat dipakai untuk mengadakan pengelompokan atas bahasa-bahasa Nusantara? Ya, ternyata usaha untuk mengadakan pengelompokan bahasa-bahasa Nusantara tidak memberikan hasil yang memuaskan dengan menggunakan teknik pemeriksaan sekilas maupun dengan menggunakan teknik kosakata dasar. Oleh karena itu, kita harus menetapkan sikap untuk memilih teknik yang paling sesuai. Nah, pertama-tama kita harus mempergunakan kosakata dasar. Baru kemudian bila timbul hal-hal yang meragukan kita, menggunakan metode inovasi. Baik itu inovasi dalam kosakata dasar maupun inovasi unsur-unsur gramatikal
dan inovasi fonologis. Usaha mempergunakan kosakata dasar sebagai landasan pengelompokan seringkali mengalami kegagalan atau tidak memberikan hasil yang memuaskan. Hal tersebut dikarenakan ada dua masalah dalam pengelompokan bahasa Nusantara. Masalah yang pertama, prosentase kemiripan kata-kata kerabat bahasa Nusantara kecil, kisaran antara 30 hingga 40%. Dengan demikian, kita sukar menentukan bahasa mana yang lebih dekat dengan bahasa lain. Biasanya, kemiripan kata-kata dasar pada bahasa-bahasa Eropa itu berkisar antara 60 hingga 70%. Sehingga lebih mudah untuk mengadakan pengelompokan bahasa Nusantara. Kemudian masalah yang kedua, kosakata dasar sukar sekali dijadikan sebagai ciri subgrouping, dikarenakan kata-kata itu terdapat pada geografis yang sangat berjauhan. Misalnya saja, pada kosakata dasar bahasa Austronesia itu tersebar dalam wilayah geografis yang sangat luas. Walaupun distribusi geografisnya berjauhan, hal ini menunjukkan bahwa kata-kata tersebut kurang bermanfaat bagi subgrouping. Sehingga unsur inovasi pada kosakata dasar dan inovasi unsur gramatikal akan membantu mengatasi kesulitan dalam pengelompokan tersebut.